Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ronyo berit bak lemboi mong 22 kitab cetakan Haramain juzuk 2 halaman 52. Bak tengah agak ke bawah sikit itu qala fi lataifil minan. Qala fi lataifil minan rubbama gharral ghafila min talabatil ilmi man qala talabna al ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah wa laysa biqauli hadzal qail ma yustarwah ilaihi min talabil ilmi li riasati wal munafasati bihi wa inama akhbara hadzal qail an amrin munna alaihi wa fitnatin salimahullahu ta'ala minha la yalzamu ayyukas alih biha ghairuh wa dhalika bimasabati man bihi maradun mudhmin fil ma'yi a'ya ila jahul at-tibba wa dhaka alaihi khalquhu fa akhadha kanjaran wa daraba bihi miraqa batni liyaqtul nafsahu fasadafa dhalikal ma'yu faqata'ahu faqarajat da' minhu fahadha la yastaswabu al-uqala fi'lahu wa inna jahat akibatuhu wa laysat salamatul awaqib rafi'atan lil atbi anil mulkina anfusahum milat tahluka. Dan lanjut kitab Syarah Hikam daripada Ibnu Abbad. Ibnu Abbad nama asli Muhammad bin Ibrahim. Beliau beralamat di Kota Rondah di Andalus, Spanyol Selatan. Maka dikenal dengan Ibnu Rundi. Rundian nisbah kepada Rondah nama kota. Ketika Spanyol Selatan masih di bawah kekuasaan kerajaan Islam. Jadi Ibnu Abbadnya salah seorang ulama Andalus yang pertama kali mensyarah kitab hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Kemudian selanjutnya banyak daripada kitab hikam tersebut disyarah oleh ulama-ulama yang lain seperti Syekh Ahmad Zarruq, seperti Ibnu Ajibah yang terkenal dengan Iqadul Himamnya, dan banyak juga ulama-ulama lain baik dalam bentuk bahasa asing, bahasa Arab maupun bahasa Melayu, bahasa Indonesia, lihat syarahan daripada kitab-kitab hikam tersebut. Kemudian urangnya kitanya terlanjut bacaan kitab Syarah Hikam, cuma karena kitanya awali pelajaran bak tengah jalan, namupu puatra kalami kemat diliket tentang yang namanya syarah atau pensyarah mensyarahkan kalam matan yang kali tersebut diliket pu kira-kira matan sebelumnya matan jih bak halaman 50 al ilmu in karanathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu jika dibarengi akan ilmu tersebut oleh rasa takut kepada Allah, falaka maka ilmu tersebut manfaat untuk kamu, wa illa dan jika tidak fa'alaika maka mendatangkan mudarat di atas kamu. Karena Ibnu Athaillah sedang menceritakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memancarkan sinar dalam hati orang yang memiliki ilmu sehingga hatinya terbuka, inkisyaf. Ilmu tersebut ilmu yang dibarengi oleh rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak dibarengi rasa takut kepada Allah, ilmu tersebut akan mendatangkan bahaya kepada pemilik ilmu, bukan mendatangkan manfaat, tapi sebaliknya yaitu mendatangkan bahaya. Ilmu yang bermanfaat
yaitu ilmu yang kembali kepada hati. Karena dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang bersih, itulah orang yang selamat di akhirat. Ilmu an-nafi' adalah ilmu qulub, ilmu yang kembali kepada persoalan hati. Ketika berbicara masalah hati, tidak lepas daripada takhliyah dan tahliyah, menanggalkan seluruh sifat-sifat yang buruk, kemudian menghias diri dengan sifat-sifat yang baik. Takhliyah dan tahliyah itu adalah asal ilmu tasawuf. Kemudian ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menurut penjelasan dari beberapa kitab, ada 7 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum kita lanjutkan kalam syarih, perlu kita ulangi kembali kajian di belakang, yaitu ada 7 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Pertama, menambah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut menambahkan rasa takut kepada Allah. Ma yazid fi khaufika minallah. Ilmu bermanfaat, ma yazid fi khaufika minallah, menambah rasa takut kamu kepada Allah. Yang kedua, yazid fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu yang semakin membuat pemilik ilmu menyadari aib-aib yang dimiliki, semakin membuat kita sadar bahawa kita banyak memiliki kekurangan. Itu ilmu bermanfaat namanya. Yang ketiga, ciri ilmu bermanfaat, bertambahnya makrifat kepada Allah dengan semakin banyak beribadah kepadanya, yaitu wa yazid fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Jadi menambah ibadat, na peningkatan, na kemajuan. Sampai di pelotong daya ibadat sama lagi uro punruk, malah lebih kurang. Dia mentanglah tajidi 3 ibadat, tegaklah tautiah lah 7, karena ka bebas kaji keseksi ka kurang. Nya hana manfaat ilmu, karena hana semakin bertambah makrifat kepada Allah dengan dibuktikan semakin banyak beribadah. Keempat, ciri ilmu bermanfaat, ilmu yang berusaha untuk meminimalisasi cinta kita kepada dunia. Yuqallil min raghbatika fid dunia, mempersedikit min raghbatika daripada cinta kamu pada dunia. Ilmu yang bisa meminimalisir cinta kita kepada dunia, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, ciri ilmu bermanfaat, menambah rindu dan cinta kepada amal akhirat. Yang keenam, mengoreksi perbuatan-perbuatan kita yang tercela dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan tersebut. Yang ketujuh, selalu dijauhkan daripada tipu daya setan. Itulah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ketujuhnya atau sebahagian ada pada diri kita masing-masing. Fal yuhasib nafsahu, muhasabah diri sendiri. Kan yang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat likit. Kemudian orangnya kita lanjutkan syarah tentang kalam hikmat, yang bahwa ilmu bermanfaat itu ilmu yang dibarengi oleh rasa khasyah, takut kepada Allah. Kalau tidak, ilmu tersebut mendatangkan bahaya. Dalam istilah ini diambil 2 kalimat, laka atau alaika. Ilmu tersebut falaka atau alaika. Miona dibarengi oleh rasa takut kepada Allah, falaka. Miona rasa takut kepada Allah, fa'alaika. Berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan. Ibnu Athaillah pengarang kitab hikam, ada menulis satu kitab berjudul Lataiful Minan. Lataiful Minan, maklum nama Lataiful Minan. Lataiful Minannya menceritakan tentang manakib guru beliau. Ibnu Athaillah berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi, dan guru daripada Abu Abbas Al-Mursi yaitu Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili dari kalangan zuriat Rasul, habaib. Ibnu Athaillah bukan. Jadi Ibnu Athaillah berguru kepada Abu Abbas, Abu Abbas berguru kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi dalam kitab Lataiful Minannya menceritakan tentang manakib guru beliau.
fi manaqib Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Syekhihi Asy-Syadzili Abil Hasan. Jadi dia menceritakan tentang biografi, sejarah hidup dan juga kelebihan, karamah, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh guru beliau dan oleh guru dari guru beliau. Diberi judul Lataiful Minan. Hati le pensyarah gekutip kata-katanya dari kitabnya, dari kitab Lataiful Minan. Berkata Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, rubbama gharral ghafil min talabatil ilm man qala talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Terkadang-kadang, banyak sekali tertipu akan orang yang lalai daripada para santri penuntut ilmu oleh man kata kami mencari ilmu bukan karena Allah, fa aba, maka mau tidak mau ianya ilmu bahwa ada ia karena Allah. Siapa yang mengucapkan itu? Itu Sufyan Suri. Sufyan Suri yang kita dari Qiratul Sami' nak pernah tulis kalam Sufyan Suri tersebut. Sufyan Suri pernah berkata bahwa kami mencari ilmu bukan karena Allah. Dia tajak dayah cikkan tujuan karena Allah pun dia buat. Motivasi yak bukan karena Allah. Dudama musetel kerai bukan karena Allah, si haitim ya bukan karena Allah. Abang mau tidak mau, tenangan senang, enggan. Kamu cari ilmu bukan karena Allah, tapi duduk ke karena Allah sih. Yang menan, hana perlu perbaiki nit otak awai. Ya buat je lah orang kapun nit je, dia teruk kedeh. Karena Allah kerai. Nyan haba Sufyan Suri nyan pu betul. Atau kerau tu kan. Dia kepingat le gedaya no baik tertipu dengan kata-katanya. Sehingga dia hana perlu dapat betul niat dari awal. Tamat mentang haba Sufyan Suri. Ya belajar je. Intuk betul keroi. Lagi kepegah le Sufyan Suri talabnal ilma li ghairillah fa aba ayakuna illa lillah. Banyak sekali tertipu penuntut ilmu oleh man yang berkata talabnal ilma li ghairillah fa aba ayakuna illa lillah. Walaisa bi qauli hadzal qail, tidak ada dalam ucapan ini qail, ini Sufyan Suri atau ini orang yang berkata ma yustarwah ilih, sesuatu yang dijadikan lega ataupun tenang hati. Tidak ada pada ini ucapan sesuatu yang bisa dijadikan alasan yang lega atau tenang hati daripada mencari ilmu untuk tujuan riasah, sangat menjadi pemimpin wal munafasah bihi, dan berlomba-lomba dengannya. Wa inama akhbara hadzal qail, hanya saja menceritakan oleh ini Sufyan Suri atau ini si qail an amrin munna alih, tentang perkara yang diberikan anugerah di atas beliau dan tentang fitnah yang Allah selamatkan beliau daripada fitnah tersebut. Gian cerita kero kan, cerita kero ke bahwa kan gak buat jamun bukan tujuan karena Allah. Duda mau hana mau ka karena Allah kayaknya ya buat. Yang pengalaman pribadi, je dah cok ukuran ke tanya. Tu nazira orang ilap angin lambung. Pas orangnya gejek bodrek boleh ke? Bodrek gejek batakek ulai, takek pro, gejek batakek ulai pas boleh. Kau nyam boleh dia je dah cok pengalaman kat yang tak jek bodrek. Dia takek perut tu. Atau nak kebetulan orang ke grup di lantai manyang, pas hanam kilaki ke. Selamat ke teruyuk. Uji ke ukuran ni, tengok bidak test kan. Ada yang pengalaman pribadi kan. Hanya saja mencerita oleh ini kail daripada perkara yang di munna gebi minnah, gebi anugerah oleh Allah di hatinya ini kail, dan menceritakan tentang fitnah yang berselamat akannya kail oleh Allah daripadanya fitnah. Dan fitnah benar salah niat ketika belajar ilmu, yang juga bahagian daripada fitnah. Tidak mesti, tidak lazim bahwa dikiaskan di atasnya kail tersebut fiha, padanya perkara tersebut, padanya madzurat ghairuh, akan lainnya kail. Anjir tak banding orang lain dengan gaian. Tak pegah orang lain hai lagi Sufyan Suri ju.
Cari dulu ilmu walaupun niat bukan karena Allah. Nanti mau tidak mau ilmu tersebut pasti akan karena Allah. Mana lagi pegang di Sufyan Suri. Man dah perbandingan yang lain. Wadzalika bimasabatin. Demikian ungkapan Sufyan Suri bimasabatin mirip, terjemah bahasa mirip juga berbetulan. Demikian itu sepertinya mirip orang yang dengan orang tersebut ada penyakit muzmin. Penyakit muzmin, makna muzmin penyakit yang berlangsung dalam waktu lama dan berakar. Ajak ke kanker. Jadi penyakit yang berakar, kamu ke saja. Tidak orang nak penyakit kamu ke fil ma'i pada usus lambung. Kena kanker lambung, kanker usus. Usus kan jadi kau kan? Jadi kau usus, hamati dah kau usus. Ada orang usus buntu ke ikoh iba. Lai cop lem. Han mati dia, punya jantung han lepas tabah sikan. Hati dah kau sikan aja punya usus je kerana usus panjang memang melilit-lilit dalam perut dia. Ikoh baca napu. Jadi sira orang na sabah penyakit bak usus, ma'i usus, a'ya ila jahul atibba yang menyerah akan mengobatinya oleh doktor. A'ya yang bahasa roi dipehek. Kai pehek doktor untuk ipubat itu ubat li. Habis cara macam hijau ubat kan ditingkatkan dosis tetap hana hilang penyakitnya. Orang yang mengalami sakit yang muzmin, sakit yang berlangsung lama pada usus, yang menyerah doktor untuk mengobati penyakit tersebut, wadaka alaihi khalquhu dan sempit di atas penyakit tersebut oleh tabiatnya seorang, oleh khalquh, oleh kejadiannya atau tabiatnya. Hanapai tak pulih kan gara-gara penyakitnya purakan kondisi ke kritis. Daka alaihi khalquh ka kritis saja. Dia memahami bahaji. Ka kritis kan. Doa ai bikili fa akhadha khanjaran, mengambil akan pisau besar, khanjaran sirai proken zikin ayu. Zikin dengan tetah-tetah ngencang-cang si lah. Ngecok zikin ngencang-cang si wa daraba bihi miraka batni, dan gepukul oleh orang tersebut dengan pisau besar akan kulit di perutnya. Gecok bak kulit intang perut. Tujuan kan liyak betul nafsa, untuk membunuh diri. Wasadafa dzalikal ma'ya, maka berbetulan ianya menusuk perut tadi akan demikian usus yang kena penyakit. Waqata'ahu, maka memutuskan ia akannya usus tersebut, keluarlah penyakit daripada usus. Mau pulih itu tujuan pohro, tapi pas kena ngintang usus yang bak gecok gahaya fikir kena pohro, kena ngintang usus yang sakit. Engkau tumbuh itu biji ususnya luar, gadah penyakit lawa hingga pulih yang tiba-tiba. Tujuan pun pohro, tapi bila Allah selamat pulih. Yang kebetulan jit narun sakit perut lain dah pegah kan. Nalung kalau orang gecop jorau pulih ke. Orang macam ni pupuk je kan. Gecop jorau mengat pulih. Yang sama perbandingan. Jadi orang yang mencari ilmu bukan karena Allah, karena riasah, karena pingin menjadi orang yang dikemukakan, orang yang dijadikan pemimpin, orang yang dikedepankan, yang tujuan mencari ilmu, tidak boleh beralasan nanti ke depan akan berubah sendiri niat tersebut. Niat aja apapun keinginan kita ketika mencari ilmu, nanti pasti ujung-ujungnya akan ikhlas niat karena Allah. Dalam mata Aceh kan ya buat je le intit teka malim katib dayah dah berdepat niat. Biar awal tak berdepat niat. Yang menyoba ilmu fardhu'in je. Tapi punya ilmu yang melebihi ilmu fardhu'in, yang hana manfaat, hana berubah, hana tak setel ni dari awal kan. Tak berubah duduk. Mana pegah di Sufyan Suri kok, yang pengalaman kan, kerana yang kebetulan orang kebetulan oleh Allah, hana kena fitnah yang. Kita yang hanya dah cok ke pegangan, ikut-ikutan lagi kok yang tanitkan kepada Allah, itu berujung akan menjadi niat lillah. Kan.
Fahadha la yastaswabu istaswaba sawab istaswaba. Fahadha la yastaswabul ukala fi'lah. Maka ini menusuk perut tujuan untuk bunuh diri, tapi secara kebetulan mengeluarkan penyakit yang ada dalam perut sehingga sembuh, itu tidak dibenarkan oleh orang-orang berakal akan melakukannya. Yang orang yang cerdas, orang nak akai, kecuali orang bangai. Orang nak akai hana benarkan. Hana benarkan dayak cop ro tu dengan alasan siapa tahu untuk pah kena ngintang penyakit. Tak cop majuro siapa tahu kena pah ngintang penyakit, tak boleh. Yang hana benarkan le orang-orang yang nak akal. Wa inna jahat akibatu. Walau selamatlah akibatnya. Ujung daripada perbuatan tersebut akibat je selamat. Lagi orang bunuh, rencana nepoh diri, rencana mau bunuh diri, tapi tahu-tahu kena pisau di usus yang kebetulan penyakit berada di usus tersebut, sehingga keluar penyakit, maka pelaku tersebut sembuh daripada penyakit tersebut. Itu secara kebetulan. Jadi sesuatu yang secara zahir bernampak bahaya, walau akibatnya selamat, tidak dibenarkan oleh orang-orang yang berakal. Walaisat salamatul awaqib rafi'atan lil atbi. Dan tidaklah selamat akhir, selamat akibat itu menjadi rafi'ah, penghapus bagi celaan daripada orang-orang yang mencampakkan akan dirinya ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Orang yang getik dalam kebinasaan tetap yang perbuatan tercela. Mencampakkan diri dalam kebinasaan termasuk perbuatan tercela, meskipun setelah itu akibatnya baik. Itu lagi orang penukuk. Secara lahir kan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Cuma ngepegah putus surah. Surah 70 buah masalah muskil, putus lagi penukuk. Yang kan najahat awakibatu, akibat dari penukuknya kegaknya gerd. Karena ada nilai positif. Surah yang haik pergilah oleh orang lain, gaknya bagi terukuk gelah surah. Tapi tetap buat penrukuknya nagat. Walaupun akibat dari penrukuknya na positif. Akibat buat yang berbahaya walau menghasilkan yang positif, tetap buatnya buat nagat kan. Walaupun itu hasil yang positif. Itu lalu balak Honda ikut 3. Firtuh 60 pupulung Honda, firtuh 80. Siji mawai truk gaknya dengan orang lain. Yang selamat mati. Positif, good, bagah truk pada tempat tujuan. Tapi karena buat mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, tetap hana good. Jadi buat hana good, han berubah je ke good gara-gara selamat akibat yang nak pegah. Tetap gedut tu. Truk tawa rumah gedut dilai, walaupun itu lemak senang ke. Bagah truk tawa, hai bagah truk iwan ni pulau orang megang. Kan senang ke? Tapi gedut dilai cik, kupu-kupu pelung Honda gini-ginian mu. Sijim yo dari mana Aceh sama Langah hana truk sijim tipek yang dah dawa kau genang det ile nang det Honda le ke pulau walaupun yang senang ini yang kan walau selamat akibat walau gad akibat tapi menyebutnya bisa berpotensi bahaya tetap tidak bagus kena menansi orang yak beut niat awal kan karena Allah, karena mangat ipilih ke ilmu mengampung, ipilih ke kecil, ipilih ke nyoy, ipilih ke jih mangai pakai le orang-orang kaya karena ilmu, sehingga mudah untuk lancar tamang peng yang tujuan ya bet. Walau itu ternyata truk dayah bak gebut tasawuf gi ke ikut bulan puasa merubah teknik ke, yang tetap niat awal kan ya bet anagat. Walaupun sudah berubah, ya berubah alhamdulillah, taubat kan dia nak berubah. Je tak ke nya kunik je le, kadang ke gak keroi. Nya nagak keroi. Jadi berubah baik akibatnya hana bisa merubah status perbuatan yang buruk dari awal. Jadi awal perbuatan yang buruk keanggap sesuatu yang potensi kepada membinasakan diri, han berubah jadi baik gara-gara akibat jih selamat. Walaisal mukhatir, yang pepatah Arab kan. Laisal mukhatir mahmudan wa in salima. Tidaklah sesuatu yang berbahaya itu terpuji meskipun selamat ianya seseorang. Walaupun dia orang selamat, tetap yang bahaya.
Ana kun yang bahayanya perbuatan terpuji. Walaupun ternyata tidak ulun selamat. Qala fi mawadhi'in ukhra. Berkata Ibnu Athaillah Az-Zakandari bab tempat yang lain. Yang mentang asal kitab Lataiful Minanzil, mambak matan yang lain. Wala yaghurrannaka ayyakuna bihi intifa' lil badi wal hadir. Dan jangan tertipu akan engkau oleh bahwa ada dengannya orang yang belajar ilmu tujuan untuk riasah dan munafasah. Munafasah berlomba-lomba dengan orang lain. Tahu nak tungku kampung, kamu tahu sang hana tak butuh surah tak giat beut. Nak giat beut si ale mengton surah lemawa. Tak beut dah untuk munafasah kan. Tak beut yang 7 ton 8 ton kai boleh betrip dari giat beut. Tahu tengok ke saya kan dari raja imam masjid yang untuk munafasah. Orang yang yak beut untuk munafasahnya kan dapat icap manfaat sila penduduk. Hai ki bahagia lilin walau membakar diri kan manfaat orang lain. Lilin membakar diri je. Di malam bengah datuk habis, anali fana ju, anali udip ju hidupnya, anali ana wujud le ju je. Tapi manfaat orang lain sepanjang malam. Orang yang yak beut kan tujuan karena Allah, manfaat orang lain lah. Orang kampung manfaat, orang kota manfaat. Lil badi wal hadir. Badi orang tinggal dalam dusun, hadir orang tinggal dalam kota. Mandum je icam manfaat dari ilmu katnya. Nyan pu je tertipu tayangan ungkapan lagi kan. Hai tak beut je le, ana betul ni nak masalah penting je icam manfaat legop. Hai haba betul tapi yang enggak anggap sabar tertipu kan. Tertipu menyona anggapan belajar ilmu walaupun bukan karena Allah tapi orang lain bisa mengambil manfaat. Jangan kamu tertipu bahwa ada dengannya orang yang mencari ilmu tadi intifa' manfaat bagi orang yang di dusun dan di kota. Maka sungguh nekul Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'aidu hadzal din birrajulil fajir. Allah menguatkan akan ini agama dengan orang yang berdosa. Agama gebu kuat li Allah kan orang mendagang, kan orang betul. Kadang-kadang gebu kuat agama li Allah dengan orang yang berbuat zalim. Sembahyang tan, puasa hana, zakat haibuh, umrah haitim, haji haitim, pimiona orang yak tok dengku, nyan jit mati. Pimiona orang yak berkaru daya, nyan jit mati. Yang baik sembahyang. Nada pu bigan miona orang yak berkaru daya hangatnya gedang iku. Nya keun rajulun fajir yang gepu kuat agama li Allah ngorangnya. Orang yang akhirat punah nada pu pi. Maka lah riwayat lain ke rajulun fajir keun. Aku amin la khalaqa lahum. Innallaha yu'aidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum la nasiba maknanya. Allah menguatkan ini agama bi aqwamin dengan beberapa masyarakat atau komunitas la khalaqa lahum. Di akhirat mereka tidak dapat jatah. Ana nampak jatah tepu. Sembayang ana tepu ana dia. Pi kan menyebab budak majlis taklim yang ai ke. Kan preman. Di kampungnya bos preman. Pim ya buat pedang pesantren, pedang daya agaknya iku. Kak yang dang beb. Yang mina orang hantai mantu orang gecok ju, nak beher gecok. Gejai dah kau besar. Padum belai besar ni pegak daya. Kenapa yang mudah-mudah nunggu jelung mita. Cara mita lagi kan. Kau ji orangnya gebekang agama Allah dengan orangnya nanti ji jalan beut, jalan syiar agama, jalan syariat gara-gara agaknya. Pigaknya orang akhirat hana empok tepu. Yang nalah hadis apa? Maka ji hanjit bangga dayo, hanjit bangga dengan simbol. Karena simbol ikat ulem tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ba ikat ba ulem katan sang. Urun lain dalam syurga gara-gara dayo. Hanjit bangga dengan simbol. Nya sembayang hana idike hana beres, letak selamat tu. Hana arti simbolnya. Mat bom jadi kiri kanan tamat bom. Tak laknat pemerintah, tak laknat urang kafir. Orang akhirat nak tapu bidang lakalahu nak tapu. Agama kang gara-gara tanyo yak bom na padum-padum 4 mereka dibaca orang lain. Mereka yang tai tijit ganggu orang Islam. Mereka musuh-musuh Islam hai tijit tindas orang Islam gara-gara nak tanyo. Tapi tanyo orang akhirat nak buat tapu. Ya, harus hati-hati rata sagah hanya tertipu tu naji. Ya hanya tertipu dengan
mentang-mentang kafir ya ikut Islam gara-gara organisasi tanya. Kafir ya ke Islam sebab gara-gara na aksi-aksi yang tanya lakukan. Pegat demo kena pegat demo kedeh, orasi kena orasi kedeh, takbir kena takbir kedeh. Mereka kafir mari ke deh. Tapi jangan-jangan itamang dalam hadis Nabi, innallaha yu'aidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahu. Kan? Harus pahami kan. Maintik mana pengaruh dengan simbol tanya letak orang pengaruh dengan simbol. Karena simbol sama tulis la ilaha illallah kan berkeka serta bersaing dengan betul. Dalam nentai kalian le potrai pegah. So yang mat simbolnya. Yang mun Nabi mat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ina so yang tukang mat bendera yang. Padahal sembahyang antam mat bendera tak kan? Kau nak agak bendera. Ini pegah baik tertipu tanya. Baik tertipu dengan keadaan kondisi yang lagi kan. Sebab Nabi nan pegah agama gepu kuat dengan orang yang berdosa. Jadi agamanya kuat ke gara-gara orang saleh tu. Orang saleh yang dijak ke gerap. Yang dijak tenak gap, dijak poh gap si orang berdosa. Mantro orang yang berkaru dengku, dijak kau daku. Man dayu dapat dengku dijak. Mana kata dijak tinggal di pehalang kitab tanya hanjat. Tabalah keburukan guru lain. Tak kai zalimi tanya. Ya apa benar nak kat semikir kan. Kaji untuk gepu kuat agama kadang-kadang butuh kepada orang berdosa. Maka ada kalian ulama-ulama jamun ge pakai kadang-kadang na urang-urang yang dalam kampung yang preman-preman yang ge pakai untuk ke bela untuk tameng dayah ke. Memang rata-rata ada kalian te ujung-ujung tit biasa taubat. Hai kata jandaya nak kati uroi dengan zikir, ti uroi kalian urun sembahyang mungkin anai sembahyang menjadi gede hamung anai sembahyang sama sekali pi berarti betul-betul kamu tulis ba azali ji ahlu syakawa. Haidum kau udip landaya. Kata jantungku, kage meme. Dayah titik uroi tibit temong. Hanci uroi sembahyang. Nanti memang kamu tulis dari ideh menan. Bila kala rata-rata berubah taubat dulu. Ya, bila ni begah ketanya pribadi. Baik sampai lagi tanya dalam mencari ilmu. Taniat bukan karena Allah, karena duniawi. Tapi tak yakini dalam hati, sabar saat tengah tanya akan berubah karena Allah belajar ilmu. Yang kalau nanti yang sama lagi orang top draw, tena sakit dalam perut. Memang kebetulan pas kena ngintang lambung. Dan jangan-jangan yang dah khawatirkan na'udzubillah, tamang tanya orang kelompok orang yang kepegah oleh Rasul. Agamanya gebu kuat dengan orang pasek, dengan orang berdosa. Mumpung kan makna agama bu kuat dengan orang pasek. Maka hanya kira mana bentet itanya pesimis. Biasa menan nayo. Biasa tenai budah gop yang ka pesimis. Yang pesimis kadang-kadang kan dari kalangan tanyo, orang lain dinilai tanyo karena hana mufhum. Mufhum mesti mana bandingan je. Tanya hidayah ke hana tatbid, belajar ilmu memperdalam ilmu dari kali hujud ilmu secara pribadi, hujud ilmu bisa mampu menguasai persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Bertatuh kiban tak minta solusi hukum kata buat lagi kitab mali, tak buat tufah, tak buat ita-ita yang lain. Le orang yang pegak-pegak kegiatan bulanan itanya ti urau kegiatan zaman na jim ke jim. Igat bergerak kegiatan malam Jumaat tak guys. Malam Jumaat guys bergerak kegiatan. Kumpul buat bola lapangan, hoi urang ramai-ramai. Kumpul bola lapangan, pegat acara, pegat siar-siar. Ni pun fab dia tanya. Puai tunggu daya, dia daya nak dibit-dibit. Yang ni kong agama gara-gara kamu, kong gara-gara orang daya. Yang betul, tapi hati-hati kat damang lah tanya. Betul, haba betul yang nyokong agama gara-gara kamu. Urang daya apa ni? Gadulan daya gara. Yang mengakan di Bandar Aceh nak kamu pergi acara sampai anali agama di Bandar Aceh. Urang daya hampa ada midinjuk sama langam tahu dan debit. Kamu sampai bandar tip Jumaat pergi acara. Ke halaman Masjid Raya, bineh kedeh laut, bak kubung Gusiah Kuala, ideh Darussalam, rata lapangan. Kamu pergi acara tip malam Jumaat. Gara-gara nak kamu keng agama Bandar Aceh. Duh syiar, kafe hangit berkotek. Betul, anak salah. Tapi hati-hati, innallaha yu'aidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum. Baik tertipu dah yo. Ulam tu badingkat tak cap gop, tak pegah orang lain ka salah, orang lain ka dosa. Agama kang gara-gara tanya. Yang tertipu.
Betul kang pi akhirat dah nak buat tepu. Agama kang gebekang li Allah gara-gara nak pi akhirat. Nak buat tepu. Manggupu mamnya akhirat nak buat tepu. Wa mislu man ta'allamal ilma liktisabid dunya, dan bermula perumpamaan atau wa masaluman, perumpamaan orang yang belajar ilmu untuk tujuan mencari dunia, mengupayakan hasil dunia, wa tahsili rif'ah fiha, dan untuk mengupayakan ada ketinggian derajat atau kemuliaan fiha di dunia. Tujuan mencari ilmu untuk mengupayakan dunia dan untuk mendapatkan kemuliaan. Kama saliman rafa'al adarah bimil akah minal yakut, sama seperti orang yang mengangkat kotoran dengan menggunakan sendok dari permata. Itu ekmi lah rumah. Nya tamat dengan jaro, kuto jaro, tacok sendok permata tabah ekmi. Ekmi yang rumah, kotoran kucing diambil untuk dibuang menggunakan sendok dari permata. Ada dengan kertas koran dah balut jaro pijit. Yang kertas koran je dah bah. Nya bandane bah dan bah sendok-sendok sayang dah sendok permata. Yum 100 juta yum sendok dari permata. Tapi dah gunakan untuk bah ekmi. Dia berkahwin anak. Sendok besar pakai. Sendok biasa, sendok murah. Untuk bah ekmi pakai sendok dari permata. Yang sama, cari dunia kotoran. Tapi untuk tak cari dunia, media mencari dunia pakai ilmu barang mulia. Yang sama lagi orang gunakan sendok dari permata. Sama seperti orang menghilangkan kotoran dengan menggunakan mil'akah. Mil'akah dari pukun lakun. Lakun mil'akah isim alat. Mil'akah di sendok ni. Sendok daripada yakut. Wama asyrafal wasilah, alangkah mulia sekali media. Hebat tak media untuk baik. Untuk baik mentang biar pakai sendok. Lagi orang angkut kameng, dia pakai motor mewah. Cak BMW angkut kameng. Cak BMW ya angkut bau, angkut capli. Mulia tak wasilah kan. Capli mesti 100 ton. Tiang-tiang ton japli dalam dentai dah belum motoyan. Tapi sabah umpang japli takut dengan motoyan. Nah, pernah di negara Arab kejadian. Arab sang daerah Emirat. Emirat kan dekun Emirat Arab, Dubai, Qatar dan Abu Dhabi. Lebon negaranya dalam Emirat. Di ya cok domba dan umpun kameng dengan motor nan ni. Ada keluaran Inggris dan motor. Anak 20 ni motoran. Alah motor apa? Betul mahal. Aku amnan dia pun ada penting ah. Penting cerita mendang motor punya motor. Motor yang jelas kan high S. Motor ada keluaran Inggris kan. Nayu mi motor yang lagi baik pakai kan di Indonesia. Nayu mi daerah sekitar per miliar benar. Per miliar atau 5 miliar. Yu motor. Ya. Kalau Lamborghini kan motor ubutnya motor Jeep, motor lagi-lagi Pajero, tapi kan Pajero murah. Yang motor kali macam je. Nah motor Miyuk, nah motor Manyang. Yang motor Manyang. Kalau hammer di Amerika, nyata di Inggris. Yang ibu kalau anda tak penting, tapi hotel mentang ni Lagi motor pakai hotel masa tsunami Punan ni. Yang mayang-mayangan. Lampu je. Dia ketua man. Meni sana galak li ke motor, gaji ketua. Lokon dan motor le je dapai. Jadi yang kejadian pada motor nang gaulike, lu baca ba internet kan. Ipegah icok motornya je ipe kameng. Motornya dak likut kaca je buka. Motor mewah man je buka kaca. Jadi ipe kameng, alih ipe nali ngenan.
Rupanya komplain le perusahaan motornya di Inggris, pusat perusahaan motornya di Inggris, karena perusahaan motornya merasa dihinakan, digunakan produk ji kan untuk mewah, ipegat untuk mewah digunakan untuk ya perabi kameng, tersinggung, komplain, dituntut, WTPA mahkamah menang awak Arabnya. Malah sanjih motornya ataro ke kalau ngapa pula kan. Kalau pula milik long mah, hoyang ku meh long mah. Ini juga protes-protes, masa alih pula barang terus bah hoyai pakai tak protes dia. Analogis, menang awak Arabnya. Dituntut, 3 dituntut terus pada miliar dolar nah dituntut. Luar biasa, yang menang perusahaannya payah bayar benar payah pula. Tapi karena menang je. Logika ote dijelaskan alasan logis tak. Milik long motornya, milik roh ke kalau ngapa pula. Kalau pula benar milik roh, hang nak meh long kan. Ipu pula awak ipegat Honda mesti puana ni Honda Max kan, Honda Vario Max. Ipegat N-Max. Yang kupui pegat untuk pakai orang kan. Geblo oleh serah orang ngangkut pada Honda yan. Mentang baru gumeng dia bilang eje ya kan le keci mesti yang legli. Kupu nak cak Honda long pula ni angkut pada kan. Mana hak orang nak protes Honda nya kalau pula kelih lemeh kan. Angkut pada yang angkut lemo untuk gebabak lampu bawang gero Honda yang pakai. Yang dapat protes kau. Jadi yang teman yang pelan nak pegah wasilah muliatat. Pelan angkut lemo ke baja tapi ngan angkut dah pakai Nmax. Yang jadi masalah bercut. Fama asyrafal wasilah muliatat wasilah wa ma akhasal mutawassal ilaih. Dah alangkah rendah yang dijadikan alat untuk diangkut dengan media tersebut. Bahan yang diangkut dengan media mutawassal ilaih. Wasilah media. Gerbak kan wasilah. Barang lang gerbak mutawassal ilaih kan. Kan mutawassal ilaih kan barang lang gerbak. Tempat berburu. Rayu nah. Nya rayu wasilah. Mutawassal ilaih tu. Likum nasah dia. Tempat berburu. Nan daerah yang mubah tempat berburu. Ini tangkut tu dah cok motor BMW abu tak berburu. Ho tamai kedeh pada tempat berburu. Nyan kaget tak wasilah rendah tak mutawassal ilaih kan. Tak cok ilmu mulia yang angkat derajat makhluknya oleh Allah gara-gara ilmu terus mengertuh derajat lebih tinggi. 700 derajat beda antara orang berilmu dengan orang mukmin biasa. Kita jadikan ilmu yang tinggi derajatnya ke alat media untuk mencari sesuatu yang paling rendah. Yang ke yang anda cocok. Faham kan? Wa mislu man qata'al awqat fi talabil ilmi famakasa 40 sana aw 50 sana yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi. Kama saliman ka'ada hadhil muddah yatahharu wa yujaddidu tahara falam yusalli salatan wahidah. Awak tak bercontoh je. Perumpamaan orang yang menghabiskan waktu dalam mencari ilmu. Pamakasa gepiuh hidayah berpuluh tahun. Dia baru 10 tahun gedam hidayah. Berdiam 40 tahun atau 50. Yata'allamul ilma belajar ilmu. Tu faham tentang kali mangga khatam. Mam jadi 10 tahun 3 khatam, 50 tahun mangga khatam tu fah. Ya iya jangan tanya. Tufah mangga. Iya memang tahun 3 khatam mati 10 khatam. 50 tahun hidup dia. Tapi wala ya'mal bihi hanaga amal dengan ilmu tersebut. Kama saliman ka'ada hadhil muddah sama seperti perbandingan orang yang duduk dalam ini masa 50 tahun yatatahhar wa yujaddidit taharah. Wa yujaddidut taharah bersuci dan diperbaharui taharahnya. Maka tidak pernah sembahyang satu sembahyang pun. Tung wudu, kejap lebak kulah. Tung le wudu tak sembahyang ana ada tung wudu tak ai. Tung le wudu, tak kamari tengah baca jah lebak kulah tung wudu. Le tung wudu ana duduk dalam masjid sembahyang ana. Mong ploton dah tung wudu tok ana. Anda sembahyang musabah apa faedah mau wudunya? Sedangkan wudunya wasilah untuk sembahyang. Wudu kan amrun karid yang maksud kan sembahyang. Wudu kan syarat amrun karid ibadah sembahyang kan mahiyah sembahyang. Kan tujuan datih, yang tujuan datih sembahyang. Urang lalu bak wasilah. Yang tujuan datih gada. Yang maksud gada. Lalu bak perantara, lalu bak media, lalu bak alat. Yang tujuan utama substansi
terlupakan. Yang lagi sama lagi orang lem turi ngawin nah nak kawin nah. Padahal muturi ta'aruf mu'arafahnya untuk tujuan ajak ke pelaminan. Nah, ya hana muturi kali peloton ta'aruf. Lepu ta'aruf di peloton. Nanti duduk kai kawin ngau kang ngendayo. Di peloton ta'aruf tok yang ke lalu ngan wasilah ke. Dua ke makasid. Dari tujuan tak muturi ngawin untuk tak kalen cocok, hana cocok dah jadikan ke isteri. Ya hana lalongan wasilah, lalongan perantara. Di ta'aruf hutan di peloton. Menjelang kena nikah umpuk dah mati. Jadi yang ta'aruf di peloton le kupu. Padahal di pelotonnya minta mengkawin kan anak melimang boh, lancar limang boh kan anak. Ya hana kana lalongan wasilah, lalongan ta'aruf tu tapi. Be pulsa juta-juta buat ta'aruf. Oh kan. Kamu tak contoh nama bukan. Maksudul ilmi al-amal. Karena tujuan daripada ilmu amal sebenarnya. Pernah urun tayang rayan kepada mengapre na pernah urun tayang bukan al-alim Habibullah walau kana patikan. Kalau tayang baca yasir bahkan hadis. Takdina pun maudhu. Dalam riwayat kutubus sittah hana madzhab riwayat yang riwayat bahwa al-alim Habibullah walau kana fasikan. Hana ni ada pengaruh dengan data yang nak menjelas belum. Dia biasa karena hati kita nyo ingin lagi yang cenderung dengan saya orang pegah. Nah nak beri tali penting cocok ke hang tanya. Hai ka Habibullah hari pulam man. Walau kana fasikan. Yang penting nak ilmu walaupun fasik Habibullah. Ada nak jelas. Kan hadis kan. Kan. Halaman kama anal maksud bitaharah wujudu salah, sebagaimana bahawa sungguh tujuan dengan bersuci itu adanya sembahyang. Tujuan bersuci untuk nak sembahyang. Tujuan daripada ilmu untuk amal. Tapi banyak orang lalai pada ilmu. Padahal ilmu sebagai wasilah media, tidak sampai kepada mutawassal ilaih. Orang lalai pada bersuci. Padahal tujuan bersuci untuk salat, tidak sampai kepada mutawassal ilaih. Maka oleh Sufyan Suri nepegah pada tempat yang lain, zainul ilma wal hadis bi ampusikum wala tatazayyanu bihi. Hiasi ilmu dan hadis itu dengan diri kamu, jangan kamu berhias dengan menggunakan ilmu. Iban mufhum? Artinya hiasi ilmu dan hadis dengan diri kalian, artinya ilmu tersebut baru terhias ketika ilmu tersebut kita pakai untuk beramal. Jangan kamu menghiasi diri dengan ilmu. Ilmu tak perlu tak belajar, tak perlu kitab tak beut untuk supaya getanya mulia yang tak hiasi dengan ilmu. Yang giyu ki bansit zainu ilma wal hadis bi ambuzikum. Tanya tak pakai untuk menghiasi ilmu. Karena ilmu akan terhias ketika orang yang memiliki menggunakan ilmu untuk amal. Maka dalam kata-kata sebahagian ulama dalam kitab Hilyatul Auliya naga kutip syukrul ilmi al amal. Cara mensyukuri ilmu itu amal. Syukur amal ziyadah pada ilmu. Syukur ilmu dengan cara beramal, syukur amal ziyadah pada ilmu. Wala in syakartum la azidannakum. Jadi tanya nak ilmu yang hana gunakan untuk beramal, berarti dia belum mensyukuri nikmat ilmu. Ilmu yang bila Allah tanya hendak syukur lem. Sebab cara mensyukuri ilmu iaitu dengan beramal. Syukur ilmu kan bergat syukuran. Kan bang kata mak hidayah kan selesai kali wit sudah, kali dempu-dempu pegak acara sia kameng. Hoi keluarga, hoi sahabat-sahabat. Kan yang syukur ilmu. Syukur ilmu dengan cara beramal. Jadi baik tak hiasi diri dengan ilmu, tapi hiasi ilmu dengan diri tanya. Faham kan? Dan kata-kata dalam dari Sufyan bin Uyainah. Dah beda Sufyan Surinya gure. Murid Sufyan Suri salah satunya itu Sufyan ibnu Uyainah. Ibangkeun Sufyan ibnu Uyainah, idza kana nahari nahara safih wa laili laila jahilin fama asna bil ilmi alladhi katabtu. Jika adalah siang hariku sama seperti siang orang bodoh, malam hariku sama seperti malam orang jahil, maka apa yang aku perbuat dengan apa yang telah aku tulis?
ilmu tabut metun-tun, kabeh brok buku bina bak tulis ilmu, kitab kabeh teluk sampul kepada munga malah kalau tak boleh la ilaha illallah nagadahkan melaga. Tapi malam sama lagi orang hanayat buat hotel malam. Lalu kedai kopi, tahajud anda tim, wirid anda tim, rawatib anda idang. Ura bersama lagi orang hanayat buat, lagi orang hanayat ilmu. Apa aja anda buat dengan ngatan kali dah tulis-tulis broken. Inti ji memandum maksud daripada haba kalam salafus saleh tersebut adalah menggunakan ilmu sebagai sarana untuk beramal. Jangan hanya setelah memiliki ilmu duduk diam saja tidak beramal. Walaqad sa'ala rajulun al-Hasan Basri, dan sungguh menanyakan oleh seorang laki-laki akan Hasan Basri. Hasan Basri termasuk dari kalangan tabi'in dan beliau murid daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Menanyakan oleh seorang laki-laki akan Hasan Basri radhiyallahu an tentang satu masalah. Fa'aftahu fiha, maka mengifta ianya Hasan Basri akannya rajul tadi padanya masalah tersebut. Nanti orang enggak tanya hukum Hasan Basri. Fatwa adil Hasan Basri. Faqala rajul lil Hasan, maka berkatalah rajul tadi bagi Hasan Basri, qad khalafakal fuqaha, sungguh bertentangan akan engkau oleh para fuqaha. Telunjak badung kulain beda go jauh hukum, bahkan bakron lagi nyo. Badung kulain je go, bakron bakal hanjit. Holon dayang badung kulain na go kih napak gekih. Bahkan bakron hanjit. Mukhalafah beda dengan fuqaha lain. Fazajjarahul Hasan, maka membentak oleh Hasan Basri, membentak akannya rajul tersebut oleh Hasan Basri gedhut. Waqala, berkata Hasan Basri, waihak, celaka engkau, wahal ra'aita faqihan, bagaimana pandangan engkau tentang seorang faqih? Gimana ya kun faqih? Taknya dah pegah bak long kamu khalafah dengan orang faqih lain. Kiban makna orang faqih dia? Kiban pandangan kata tentang orang faqih. Inamal faqih, lanjut Hasan, hanya saja orang faqih itu allazi faqiha anillah amrahu wa nahya, orang yang mengerti mengetahui daripada Allah mana perintah Allah mana larangan. Orang yang kagak pedupu oleh Allah teh larangan teh perintah. Wa sami'tu syekhana Abul Abbas, yang kabeh nak cerita Hasan Basri. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, kananya kutipan dari kitab Lataiful Minan. Dan aku mendengar guruku iaitu Abul Abbas Al-Mursi berkata, al-faqih man imfatakal hijab an aini kalbih. Yang dikatakan faqih, orang yang memiliki ilmu fikih ataupun ahli fikih ataupun ulama, man imfatakal hijab, orang yang terbelahlah penutup daripada mata hatinya. Orang yang mata hati hana terhijab li, yang baru kembali. Yang mata hati mentang terhijab, terblut mata lahir yang kembali. Ingat juga kejadian bak Imam Haddad. Imam Haddad umulai sampai umulai atau petun kan, menjelang umulai sampai petun kena penyakit cacar buta mata sampai meninggal dalam keadaan buta pandangan mata. Tapi pandangan batin luar biasa Allah bukakan ke beliau, sehingga beliau salah satu daripada mujaddid, sehingga beliau banyak menulis kitab-kitab baik dalam fikih, dalam tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang kira yang pakai urang kata mata batin, mata hati, mata lahir nak belak. Di Hadramautnya ramai ulama-ulama besar inan, wali-wali awaidum yang mata zahir atau mata fisiknya buta. Termasuk Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, termasuk dalam cerita orang yang sahib Ratib Al-Attas, Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Rata-rata orang yang tema Saudib buta pandangan mata lahir, tapi mata batin hana buta, terbuka mata lahir, mata batin kan. Yang pakai punya versi Abu Abbas Mursi. Orang yang hana pakai mana-mana. Ya, orang yang buta pandangan lahir kalau menenteh, terbelit pandangan batin. Yang terbelit pandangan batin kalau menenteh terbelit pandangan lahir. Artinya yang makna al-faqih maksud Abu Abbas itu infatakal hijab. Tiha hijab, hana le hijab bak pandangan hati kan. Wa rajul allazi sa'al Hasan Basri huwa Farqat As-Sabki. Bermula orang yang menanyakan tentang faqih kepada Hasan Basri, dianya itu Farqat As-Sabki. Farqat As-Sabki nya
dari kalangan tabi'in yang nandro Farqad bin Yaqub gampungan di Sabkah nangro Basara. Maknanya urang dasal dari nangro Armenia, Romania, urang dari Romania. Sudah hijrah Irak, tinggal di daerah Sabkah, kota Basara. Maka yang digelar dengan As-Sabki, yang nandro ke Farqad bin Yaqub kan Farqad As-Sabki. Wafat tahun 11 Hijriah, murid daripada Hasan Basri. Orang yang termayang Hasan Basri benar itu Farqad As-Sabki. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam puan. Kutipan habar daripada Abu Abbas Al-Mursi. Dan sungguh diriwayatkan daripadanya Hasan Basri tentang ciri-ciri orang ahli fikih akan sabuh kalam yang lebih sempurna daripada barang yang disebut akannya barang li sahib kitab Lataiful Minan. Ternyata definisi atau ciri-ciri fuqaha yang disebut dalam kitab Lataiful Minan hanya lengkap. Nah, yang lebih lengkap lep yang ingin kena tulis oleh Tengku Ibnu Abbad. Riwayatkan orang daripadanya Hasan Basri tentang ciri-ciri fuqaha tabuh kalam yang lebih sempurna daripada yang disebutkan oleh sahib kitab Lataiful Minan. Qala Farqad As-Sabki, berkatalah Farqad As-Sabki, aku tanya akan Hasan Basri tentang satu masalah. Fa ajabani anha, maka menjawab oleh beliau akan aku daripada masalah tersebut. Wa qultu lahu, maka aku bertanya lagi baginya Hasan, innal fuqaha yukhalifunaka, sesungguhnya fuqaha para ahli fikih berbeza pendapat akan engkau wahai Imam Hasan Basri. Faqala li, maka berkata Hasan Basri bagiku, sakalatka ummuka. Sakalatka ummuka furaikat. Sakalatka ummuka. Mana sakalatka yang lafai geucap oleh orang Arab atau bengih. Sakalaka, sakalayan makna ji kehilangan atau kematian. Semoga kehilangan akan engkau oleh mak engkau wahai furaikat. Hai Farqad ubud. Furaikat tak serir. Nandro Farqad, gehoi furaikat lihatan Basri kerana anggap anak umpum menikmit ti. Berarti misalnya anak umpum menikmit mentang. Berarti walau ji Farqad tapi gehoi furaikat. Kan nan furai cocok tu ilmu mentang ubud. Nanti getah serir lah. Furaikat. Nan Farqad nandro gehoi furaikat. Sakalakan umpum kan, sakalakan yang kata-kata celaan orang Arab. Orang Arab tak buat celaan, dia tanya kan mudah demenak orang Arab engkau kata-kata lagi kan sakalatka ummuka, makna haji semoga ibu engkau kehilangan engkau. Misalnya anak umpum kan bah mati ke dia nyo saja. Bah mak ro kan alian ni ke. Pu wajib dak na ni punya anak umpum. Nah kira-kira menanlah ustaz. Sakalatka ummuka furaikat, semoga merasakan kematian akan engkau oleh ibu engkau wahai Farqad kecil. Wahal ra'aita faqihan, bagaimana tanggapan engkau, persepsi engkau tentang faqih? Kiba mendapat roh ke hai Farqad tentang faqih? Bi'ainika, menurut pandangan roh ke? Kita yang li Hasan. Inamal faqih, dijelaskan oleh Hasan, nak preh jawaban li. Inamal faqih az-zahid fi dunia. Yang ciri-ciri faqih. Takalan tu. Pertama zahid fi dunia. Apa makna zahid? Zuhud. Adam ta'alluq kalbi. Hati hana terikat dengan segala perhiasan dunia. Ar-raghib fil akhirat, cinta ke akhirat. Yang kedua, guna karakter ataupun ciri pertama zahid fi dunia. Yang kedua, cinta ke akhirat. Yang kelima, basir bidinihi, memiliki pandangan mata batin dengan agama. Basir, mengetahui, makrifah dengan agama, mufhum agama. Al-mudawim ala ibadati rabbih, konsisten beribadat kepada Tuhannya. Dawamah ibadat, kan kondisional, kan otes mangat timun bu mentang ibadat. Habis-habis. Al-wara', memiliki kehati-hatian menjaga daripada perkara haram dan syubhat. Al-kaf nafsahu an a'radil muslimin, mencegah dirinya daripada mencela kehormatan orang muslim yang lain. Yang pakai zahid fi dunia, kedua raghib fil akhirat, kelih basir bidini, kepun mudawim ala ibadati rabbih, kelima wara', keenam al-kaf nafsahu an a'radil muslimin, mencegah dirinya daripada mencela kehormatan orang Islam yang lain. Sebab ibadat yang paling utama
mencegah diri daripada mencela kehormatan orang lain. Bagaimanakah Umar bin Abdul Aziz adraknal salaf wa huwa la yarawna ibadah wasum wa huwa la yarawna ibadah fi sum wala fi salah. Kami memperdapat para salafus saleh, kata Umar bin Abdul Aziz, mereka tidak memandang ibadat itu pada puasa dan tidak memandang pada salat. Walakin fil kafi an a'radhin nas, tetapi pada mencegah diri daripada mencela kehormatan orang lain. Jadi para salafus saleh, ibadat yang paling utama mampu menjaga diri tidak mencela kehormatan orang lain. Ana ada kenggegop, ana ada buka aib gop, ana ada cela orang lain, nyan ibadat yang paling tinggi. Kan sembahyang, kan puasa. Faqaimul lail wa saimun nahari, urang pedang malam, tahajud. Wa saimun nahari, urang puasa wa tauro. Illam yahfad lisanah aflasa yaumal kiamat. Menjaga lidah hak ke jaga, lidah hak ke jaga, baru tak malam ngibadat. Puasa, lidah hak ke jaga, aflasa yaumal kiamat, urang kiamat bangkrut, muflih. Dia ke muflih kan? Muflih orang leutang harta, bangkrut. Orang yang puasa waktu euro, ibadat waktu malam, mana si malam menga ibadat. Tapi miai ke jaga lidah, kehormatan gop kecela, nak jaga yang aflasa yaumal qiyamah. Maka ibadat paling tinggi menjaga diri pada mencela orang lain. Kata apa? Kriteria fuqaha, ciri-ciri fuqaha iaitu al-kafu nafsahu an a'radil muslimin, mampu mencegah dirinya daripada mencela kehormatan orang Islam yang lain. Kalimang. Yang keenam, al-afif an amwalihim, ifah, terpelihara daripada harta mereka itu orang Islam. Tidak berharap kepada harta makhluk, tidak berharap bantuan orang lain. Nyapukaha mentang harap harta gop, mentang tinggal ingat ke pajang gop ikumira, mentang dia ke kirim le proposal untuk laki bantuan je yang kalau memenuhi kriteria fuqaha yang kepegah li Hasan Basri. Mami lagi Hanali orang asyik Hanali. Ya fuqaha lagi yang masuk jamu Hanali. Mam fuqaha lebihnya tak ke muka biar nama tasaruh harta wasit. Takut nak orang wasit yang masa sahabat ke wasit tanah ke fuqaha. Ada hojok lain tu. Jadi amsal pala amsal ke menurut masa. Tapi tanya baik berbangga hati, baik gara-gara nak tabui membeladon. Tanggap dia kaitan mau dalam fuqaha yang maksud lihatan Basri jauh tak mendang. Letak syarat-syarat untuk je ke fuqaha, kan sembarangan orang fuqaha. Al-afif an amwalihim. Aku itu menawan tulis nan kan tamah fuqaha na al-faqih. Yang tulis nan al-faqir dan al-faqih. Fakir tapi fakir yang antumul fuqara ilallah. Al-faqir zahrul mubarang. Berarti al-faqih zahrul mubarang. Tulis al-faqih ni. Di al-faqir dah tulis. Sebab dia mahajat lebih ke Allah, hanya betul-betul. Ada kat Tuhan, dia tak katib tabut, tetap hajat kepada Allah yang hanya ada. Maka al-faqir yang gelar paling mulia. Gelar paling mulia al-faqir. Kalau habib-habib dia berhabah, al-faqir ke ngero nah. Ilung jamun dia bamban menumpak ngorian fikir kesal ke berhal al-faqir. Dia gero masa al-faqir. Al-faqir datang ke sini masuk gaknya kan dia berah nak orang lain yang nak al-faqir. Dia kena berah kero ke. Kan an-nasih li jama'atihim, lagi yang menasihati jamaah mereka itu. Yang ciri-ciri fuqaha yang ketujuh, menasihati jamaah. Apa makna nasih? Makna nasih khalis, zahabun nasih, emas khalis, murni. Berarti memiliki keinginan yang bersih ke jamaah, tidak mengambil kepentingan. Faham? Makna nasih punya kata-kata terjemahan bebas nasihat. Tapi nasihnya dari asal kata nasaha bermakna khalasa. Dalam kalam orang Arab zahabun nasih, manajih zahabul khalis, emas murni. Nasin makna nasaha tambal. Ija yang bekah, getempe ija bukan ke nasaha. Dan nasin nasaha dalam bahasa Arab. Berarti nak kekurangan dalam masyarakat tak tempe dengan dengku. Na keaiban yang hanagat masyarakat leh nang pung agama tak tempe dia dengku yang kun tanya na nasih. Maka terjemahan secara umum makna nasihat ini iradah kebaikan. Jadi tanya ahli agama menyona iradah kebaikan kepada masyarakat, na menginginkan yang gad yang kun nasih. Yang hana ada bubaki urang yang kun nasih. Yang pandai bukahan. Tanya ulama, tapi gara-gara tanya juga baki urang.
Tanya ulama, tena urim pakai langampung dah busum-busum dah komporin dah panasin. Hingga urim dah main pakai, hak rai mekengkeun kai mendak tak. Ana kana sobela. Ulun kemenan ni pantang na sobela. Nyati hana an-nasih li jamaatihim. Ana ngemurid pi bucoco. Kalau nak kai mekengkeun bucoco. Bucoco saja, bucoco. Bucoco tengah kai pakai kai mula nana. Nya hana an-nasih. Tira guru, tira ulama yang an-nasih urang tengah membaki mampu geredam. Urang tengah membaki mampu gedamaikan yang baru an-nasih. Ya ke bercocoh ke tamah alam, tuha ada mbak dun yang ke an-nasih kan. Ngamu an-nasih li jamaatihim yang ciri yang ketujuh. Al-mujtahid fil ibadah, alian bersungguh-sungguh dalam ibadat. Ibadat dengan ibadat yang kan ibadat biasa li, luar biasa ibadah. Al-muqim ala sunnatil mustafa, istiqamah konsisten di atas sunnah Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Ti kurang boh ciri-ciri ngai wali songo, kurang boh. Ti kurang boh ciri-ciri fuqaha menurut versi Hasan Basri. Ini mia fuqaha tapi sunnah Nabi mentah nak buat. Sunnah Nabi cukup jai sunnah Nabi. Mia tamang masjid hana beda kaki, tubit masjid hana beda kaki, tamang WC hana beda kaki. Yang budak-budak dah ikut sunnah. Yang baru inang lomba lain, lomba JPI, lomba pajubu, lomba sok baje, lomba ibadah-ibadah lain. Menyodara sembahyang cukup jai amal-amal sunnah yang kada tinggal kerana tak anggap sunat jid tinggal. Yang berarti dia hana mukim ala sunnatil Mustafa. Maka ji menyota ikut ubena sunnah tak pubut. Nyan baru ji ikun le urang ilmu berjalan. Karena dalam baru ilmu berjalan. Ya apai mata mihak apai. Ya mai hana apa ni ilmu berjalan nah ilmu lang kitab. Mata mihak dua ulai. Tufah cair surah. Cair encer otak menyuruh surah kitab. Bina muskil lang kitab igepla. Tapi amai menda bahana ijadakan ilmu berjalan. Mana ilmu berjalan? Ilmu berjalan, ada ilmu berjalan. Enggaknya ngejak kerau dari jak ganya je keleme. Nya ilmu berjalan. Tiran dengan duduk naik ke belah beton. Truk tira ulama syam ngejak bang tamu masjid ke dahulu kaki kanan. Neka ni ron, oh kata ingat tu surah tu tamu masjid alu kaki kanan. Yang kaya ilmu berjalan saja. Gerak-gerik gaknya dakalan ilmu gerak-gerik gaknya. Yang kaya ilmu berjalan. Menyo bunuh afai kitab tok tapi hana amai. Lama lagi lewat motor me barang. Lewat motor bong siap me barang yang tak kitab ke Tengku Helmi tu. Kalau lewat ilmu berjalan, je dah kan ilmu berjalan. Kamu dengar awak jenis ilmu berjalan dari kirim kitab, ilmu berjalan. Kamu mana ilmu berjalan? Ilmu berjalan orang yang nak amai sunnah. Gerak-gerik yang dia dah pandang ilmu mendu. Yang ia belum pegah baru. Pegah dalam riwayat Ahmad bin Hanbal tega sumbut 5,000 orang. Mengertuh roh yang catat ilmu put ribai mengertuh rotut hana gemai kense, hana gemai pensil, hana gemai kertas tapi gepandang gerak-gerik Imam Ahmad. Ana ji batra gerak-gerik kan je keleme. Yang put di mertuh catat riwayat. Yang put ribai mertuh lebih le gepandang adab-adab gayan. Agak ada adab gayan nyanyi ke ilmu terekam langsung laule. Ni ada sembut. Tadi riwayat tok riwayat yang sembut riwayat anda baca dalam dalam kitab dari riwayat ke murid. Tapi bab tanya hana menunjukkan antara yang keberah dalam kitabnya mentabah. Tengah tak sumber bab surga mentah hana surga. Tengah sumber bab adab-adab tamu masjid. Tanya dia tamang genaro je hana tak jaga adab-adabnya. Nya ha melekat dalam hati orang yang dengar. Kayaknya perlu melekat dalam hati amal ni. Beta buat tok hana amal. Maka hana melekat nya menurut kurang boh ciri-ciri atau karakter fuqaha menurut Imam Hasan Basri. Allazi la yambut man huwa fawqahu wa la yaskar mimman huwa dunahu. Oh kalau habis kurang bawah yang kanan nak tambah halam. Fuqaha allazi la yambut man huwa fawqahu, tidak pernah menentang akan orang yang dianya orang di atasnya. Yang orang yang lebih hawai senior hang tentang, menghormati. Ada na yang salah, oh mungkin ngayan kadang katrip gebut, totok oh na ilmu lebih. Dia dah tentang kah? Dia mama woi dayah, mentang muda-muda, mentang junior-junior. Mana salah
Gurai-gurai tanya di kampung yang kalibih awal giat beut, kadang-kadang terletak dengan runcik tanya, dan terletak dengan nek tanya, yang tak tentang yulang kau ramai. Hai mendah dia mentang suum tak surah lah. Belum ni nak pernah ada dengar pegah yang nak trik dia mengton lah. Dia pada bila melinjado kai memlah, titip pluto lebih tanya ngak beut. Yang langsung dah tentang. Yang kan fuqaha la yambut man huwa fawqahu. Tidak menentang orang yang di atasnya. Wala yaskar mimman huwa dunah, dan tidak memperolok orang yang di bawahnya. Nya fuqaha ana pula orang Ayub. Kita jangan kanjuk ke fuqaha membaru junior ini daya, baru je ke kabak kata pula orang Ayub. Awak lah tak kasuh pula awak totiah. Awak totiah pitren Ayub nyalam pula awak lah 7. Awak lah 7 pula awak lah 6. Awak lah 6 pula awak lah 5. Tetapi dalam keadaan mu pula mewarisi katanya. Mewarisi. Tengok awak kelas yang pulak lewat kelas 2, tak kelas 2 pulak kelas Ayub nyalam. Awak kelas leh kan cilam, muhakaza sampai habis juga dik. Sampai je kabak pulak orang Ayubnya, pulak orang yang anggap remeh mana pulak kan tapih dekat tapih asam mana ji. Tak anggap remeh kau, mana betul. Punya anak mit. Punya anak mit. Baru 7 tahun dah ya. Baru 6 tahun dah ya. Jadi belum nak pendapat-pendapatnya nampak dengar je. Faham betul je pendapat tanya. Yang orang yang pegahnya adik letting, orang pegahnya nak letting tanya yang hana betul dah anggap. Yang kan ciri-ciri fuqaha, orang yang lebih senior dari gaknya hana tantang pula langkah ramai. Orang yang di bawah gaknya hana geper olok-olok. Wala ya'khudhu ala ilmin. Pada boh kan sebelah boh kan, dan tidak mengambil di atas ilmu, hang ngecok harta dasar ati ilmu. Hang jadikan ilmu ke bisnis, ke job. Job kan apa lain? Job buka kitab, job pegak mi, job goreng pisang, buka pisang goreng, tong muka tempe goreng, yang job. Baik mengambil harta dengan dasar ilmu. Oh job dia orang sedekah terima. Yang baik dijadikan job ilmu. Tidak mengambil di atas ilmu. Alamahullahu lahu, yang diajarkan akannya orang tersebut oleh Allah, akannya ilmu oleh Allah baginya orang tersebut. Akan pun tidak mengambil akan hutaman. Hutamannya terjemahan umum di dunia. Yang makna hutam dalam kamus remukan ataupun pecahan dari sesuatu yang gekeun hutam. Tak cok kuih tak pancur yang gekeun hutam yang hancurnya. Donyanya gambarkan ke lagi hancuran dengan kuih biskuit atau kuih pulaman kuih mari nah. Kalau mari nak kuih mari pun lah kuih lem puna kongguan macam-macam lah nang kuih tak cok tak ramah nya remukan yang hancurnya nya kun hutam dalam bahasa Arab. Dunia gambarkan yang ke lagi remukan kuih roti kan. Ini makanya terjemahan bebas hutamnya dunia ju. Tidak mengambil di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah baginya akan mata benda dunia. Pada bawah belah bawah. Wablah boh kriteria fuqaha. Tak payah dah nampak ni orang je dah ke hanali nak ada nak sebahagian tapi hana sebahagian lah yang lain. Maka ji mionyan makna fuqaha ka paripurna ka sempurna dempu kana. Maka pada era masa salafus saleh hana terjadi munculnya kelompok-kelompok tasawuf ataupun sufi kan. Tidak orang yang ka hafai kiraat, hafai Quran yang pasti fuqaha. Orang yang ka fuqaha pasti sufi. Hana beda-beda. Ini beda kan? Gaji ikun legop tanya ya awak fikir. Tanya beda ke awak sufi, awak fikir macam mana? Jamun nampak penamaan tasawuf hana, yang masa sahabat, masa tabi'in hana penamaan tasawuf. Tazkiyatun nufus kan. Karena tazkiyatun nufus bahasa Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Orang yang mentazkiyahkan nufus aflaha mendapat kemenangan. Wa khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori hati. Di tazkiyah ilmu tazkiyah kan. Dikan penamaan di tasawufnya duduk penamaan tasawuf. Jadi fuqaha jamun paripurna dempuna ina tasawufna fa Qur'anna dempuna. Maka jamun dalam hadis dalam tertib dan imum li Nabi kedahulukan akra dengan afkah. Yang lempegah mengat melekat lang hati ni baik ragu-ragu li. Jamun dalam hadis kedahulukan akra, orang yang kari. Duduk oleh Imam Syafi'i, tirtoton lebih kemudian lihan oleh Nabi, Imam Syafi'i ka kedahulukan
afkah. Maka dalam kitab fikih awal ke dahulu afkah duda baru akra. Mina orang yang malim fikih nadhiratik je hafal Quran, kari katnya. Yang ke dahulu yang malim fikih duda imum. Dalam hadis kedahulukan yang akra. Bahkan beda cara lahir ti Imam Syafi'i kagak tentang hadis. Jawaban dalam kitab Munil Muhtaj, masa Nabi urang akraknya fuqaha. Atau ikut akrak identik dengan fuqaha. Atau ikut fuqaha nya na 12 buah kriterianya. Tak tahu kana dalam. Anya warak dumpu kana nya ikut fuqaha punya zaman. Tapi masa Imam Syafi'i hanale urang yang akrak tu. Dia persoalan fikih pula hukum-hukum yang halus tentang sembahyang nak hukum yang kasar sagai. Alian yang afkah tu anak akrak le. Maka le Syafi'i gedahulu tu kayak afkah kupuman akrak. Sementara hukum nak mengerti, lebih baik yang afkah mengerti hukum walau anak akrak. Tapi baik sampai anak betul bacaan. Bacaan betul cuma yang kengkari. Mumpung kan? Hari fuqaha zaman paripurna dumpuna inan. Tasawufna dari ilmu tauhidna dari segala berbagai macam bidang kami melengkapi bagaian. Fala ya betul nabi lah. Wa alal muallim kabeh yang kultu longkeun gedengku Ibnu Rundi, Ibnu Abbad Ar-Rundi. Wa alal muallim lazim di atas seorang guru ayyaf takida ahwala may yata'allamu minhu, bahwa memeriksa atau mencari akan keadaan kondisi spiritual orang yang ingin belajar daripadanya. Yang hanale je ni saya teruk nak bubuh je mandum. Punya ilmu farduin nak pergi periksa, yang periksanya ilmu yang dia tuhyan. Kena bubuh masa tanya ilmu yang kaitan dengan kategori fardu kifayah. Yang bayar periksa orang le cocok tak purna puhan cocok. Tinggal lung ku Azhar merdu yang berkahwin dengan anak Abu Selimun marhum. Dia awal gebut ino sajan tuanan tinggal. Yang lagi abut ba Abu Ma'ali di Piraya. Truk gedeh ke pubut taklim yan leh katru leh pe ge daripada unggal kat tamat ke pubut gulang libat salam. Idang ka bosan ke buat gebut. Yang dum ne ge galang gebi ilmu ge pubut akhlak le. Kakatam ke mungkin kerana galan ningkalangku hana berubah lam ulang lam pun truk kepada munggah katam kita taklim yang pubut ulang libat nol pubut le ulang libat nol kakatam ulang libat nol lo mata udik mu Azhar dia selimum tinggal yang cerita kan. Jadi yang perlu nak begah ulama awai geperati urang jiwa untuk geterima gepurna ilmunya cukup luar biasa geperhatikan. Cocok jiwa haji untuk tabi ilmunya pun cocok. Hana cocok lam getempa le. Gepeglih le jiwa. Sehingga kitab tasawufnya berulang-ulang katam ke sumbut. Kena matruk tabi jilime baranggaho. Anjut ji baranggaho tabi ilme. Kali ilme yang farduin. Engkalan tino. Jadi lazim ada orang yang memiliki ilmu atau guru bahwa mencari akan ahwal orang yang ingin belajar ilmu daripadanya. Fala yabdhul ilmahu illa lima yatawassam fihil khair wasilah, maka jangan mencurahkan akan ilmunya kecuali bagi orang yang dilihat ada tanda-tanda tawassam wasmahin tanda, kecuali bagi orang-orang yang memiliki tanda padanya kebaikan dan saleh. Kita urang na tanda-tanda get, na tangga-tangga saleh, tanda-tanda jeroh yang kenan tajuk ilmu. Kita purna nam soso. Ulai ilmu-ilmu dah hakikat. Yang demi hakikat tak pernah kurang yang hana tanda-tanda kebaikan bagainya hana gebi gelarang lah agama. Id bidzalika tastaqim lahun niat wal maqasid allati dzakarnaha. Karena dengan demikian memberikan ilmu kepada sembarangan orang, tastaqimu lahun niat wal maqasid allati dzakarnaha. Lurus baginya seseorang oleh niat dan tujuan yang telah kami sebut akannya. Bukan karena dengan demikian memeriksa dulu keadaan orang yang belajar, luruslah niat dan maksud yang telah kami sebut akannya. Sebab menyagi abut tujuan mengai pilih ke Raja Imum Tegua kampung, tujuan ge abut supaya mengaji ke petron tungku imum yang kanai kampung ke nyan. Yang kiban cara menyanyan tujuan ge abut kiban cara dapat so ilmu-ilmu yang bergelih niat. Lepas sebab niat dari pun kan betul. Wala ya betul liman siwa hadza, dan jangan mencurahkan ilmu bagi orang yang selain ini. Miman ulima haluh au
jahilahu, pada orang yang telah diyakini akan keadaannya ataupun dijahil. Nah urang kada depu si tu gain takkan kau pegah, gain takkan kau gesah liah hai kebetulan ya ngon tayo jamun tabo kama te dia kau ke nang ku imu ngampun betul tagayo. Nah jelas li kamu kan ne ganto yan mah nadi ulna elo la imana abunya pa ne pu betul-betul dak ne baca dak jip nyogop 7 tahun malim nyo boleh tu ibu malim je. Yang pungkang kau pegah kada depu keadaan ya buat tujuan yan mati. Oh jahilah ada pun jahil ada pula mana sa pegah. Yan mati baik tabi berangkaho mudah ilmu periksa ile. Kun rajul ba Sufyan Suri radhiyallahu an inna syarta ma ma'aka minal ilmi rajauta ayam fa'allahu bihi ba'da ibadi. Sesungguh engkau wahai Sufyan Suri, jika engkau kembangkan akan barang yang ada serta engkau daripada ilmu, rajauta engkau berharap bahawa bermanfaat, gebi manfaat li Allah dengan ilmu tersebut akan sebagian hamba-hambanya. Wa tujar ala zalika, dan engkau diberikan pahala di atas demikian. Nah urang jak batu Sufyan Suri medeh ne tren u kampung, ne tren u kota-kota ni kembangkan ilmu. So tengok kadang dari hasil ne kembangkan ilmu yan gebi la Allah manfaat ilmu ron ke hamba, watai pubut le hamba Allah keron nilai pahala. Benar tak bawa ten tumbuk kuda cane, te urang kuda cane ngi ibadat ilai pahala kena. Benar tak bawa te dia singkil, te urang singkil ngi ibadat ilai pahala keron. Baik ada hidayah tok. Yang nak urang buka ba Sufyan Suri. Inna syarta, seandainya engkau kembangkan barang yang serta engkau daripada ilmu, engkau berharap bahawa Allah memberi manfaat dengannya kepada sebahagian hamba, dan waktu jar ala zalika, engkau diberi pahalakan atas demikian. Puja jawaban Sufyan Suri. Kun Sufyan Suri, wallahi demi Allah, lau a'lamu billadhi yatlubu hadzal ilma la yuridu bihi ila ma indallah la kuntu ana alladhi atihi fi manzilih. Tandanya aku yakin dengan orang yang mencari ini ilmu tidak menghendaki dengannya ilmu kecuali apa yang ada di sisi Allah, adalah aku yang mendatangi sendiri kepada rumahnya orang tersebut. Anda payah jawab long jauh rumah. Nah barang pat temannya nah ke kurung lagi je. Pat temannya nah miona long jauh rumah. Anak dia tu orang bagi tantang itu Sufyan Suri. Baik pegah-pegah long hana tebit, hana pahala. Tebit dia agak sumbuk luar mengatna pahala. Dan cok manfaat legop ilmu tanya ilmu pahala. Maka betul orang cok manfaat ilmu tanya betul-betul kerana Allah. Yang dapat teman. Bahlung jak rumah. Kun Sufyan Suri. Ana allazi atihi, aku yang akan mendatanginya fi manzilihi, rumah hana payah hajak. Tiak hana payah hajak kena maklum, lung jak rumah je kan. Wa uhaddisu, lun akan mentahdis, memberi hadis akannya. Bima indi, dengan benar riwayat-riwayat yang ada di silun. Bima arju, daripada orang-orang yang aku harap bahawa Allah memberi manfaat orang tersebut dengan ilmu. Ni mana siap kah? Ni baik lu tajah, ho ku tajah ni tajah tinggal dah daya ini dah daya 2 euro 2 malam prebut santri gara-gara tak sumbui ho ku tajah ni. Tok gede mesti rotan yang buat yang tujuan karena Allah. Nah manfaat apa? Baik dengar streaming mendang buta jak ro gede. Ni miona yang betul-betul karena Allah yang siap lungjak rumah kun Sufyan Suri. Waqad su'ila ba'dul ulama an syai'in. Sungguh ditanyakan akan sebagian ulama tentang sesuatu. Nah urang tanya hukum bak tira ulama. Falam yujib nak jawab. Nah urang tanya hukum nak jawab. Kan biasa ulama agama Imam Malik pelu boh masalah tanya. Lep put boh jawab, lep 6 nak jawab. Padahal yang tukang demayang Imam Malik yang kau orang Madinah, kau orang samping rumah Imam Malik dari Negara Syam kejap. Dari Negara Syam murau-urau kejap Madinah, merempak dengan Imam Malik, gemar kertas puluh buah masalah, puk buah kejawab, 26 tu ke Imam Malik la adri. Kan kecewa orang yang jaknya sampai ke kun, wah imam, ya lelah wajib oh. Indak kibalan jawab nya orang tanya ngo. Hai ni jawab je berah Imam Malik la adri, pun kapai hadat. Mulai nak la adri tu. 26 masalah nak kesul la adri. Ada debat le orang demayang yo ki balung puas jawapan ngempung tut 26 bohnya tut. Jawapan ni pegah Imam Malik la adri yang tak jawab. Jadi nyamban kehati-hatian ulama awai tak jauh hukum. Jadi nak urang cerita ino giat temayang hukum bak ulama falam yuji mana jawab.
Wa qala lahu sa'il, maka berkata baginya sebagai ulama tersebut oleh orang bertanya, ama sami'ta Rasulullah SAW, apakah engkau tidak mendengar akan riwayat daripada Rasulullah? Rasul bersabda, man katama ilman nafi'an ja'a yaumal qiyamah muljaman bilujam minan nar. Dan siapa menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, datang ia pada hari kiamat dalam keadaan dibelenggukan dengan belenggu daripada api neraka. Puan tuan baca hadisnya dia. Tahu yang som ilmu yang manfaat, pada kiamat gebelenggu dengan belenggu daripada api neraka. Waqala, maka seut sebagian ulama benar, utrukil lujam wa dhahab. Kubah belenggu ino, menyonatik ino belenggu. Idhab ja'urat gede kan. Cok belenggu-belenggu kubah ino ja'urat gede. Fa in ja'a, jika datang orang yang berhak akan ilmu manfaat dan aku menyembunyikannya, maka hendak dibelenggukan aku dengan belenggu tersebut. Yang betul truk urang rumah long yak tanya ilmu manfaat dan kahak long pegah tapi long sam yang bah belenggu dia orang kiamat. Tapi yang temayangnya anak hak long pegah kan. Pu belenggu-belenggu, cok belenggu-belenggu tik nan dia kan. Tiga anggap le ulama nya urang yang temayang yan anak berhak ke pegah. Nya berhak ke pegah. In jaa ma yastahiqu ilmu nafi'. Jika datanglah barang yang berhak akan ilmu bermanfaat, wa katamtu, aku sembunyikan akannya, falyul jimni, kau hendak dilujamkan akanku. Wa fi qaulihi azza min kailin, dan pada ucapan zat yang maha mulialah yang kun, azza min kailin atau azza kailan yang min ziyadah. Ucapan zat yang mulialah yang kun, so zatnya ke Allah, iban kun Allah, wala tu'tu sufaha amwalakum, jangan engkau berikan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti akan harta kamu. Yang oleh sebahagian ahli tafsir, amwal ini maksud ilmu. Karena ilmunya harta yang kita miliki, perbendaharaan yang kita miliki. Hangga bijo ilmu ke urang-urang bodoh, hangga bijo ilmu ke sembarangan urang. Jangan kamu berikan akan ilmu, akan harta kamu akan orang-orang bodoh. Itu tambah sebagai warning, peringatan. Dia tu bahawa sungguh menjaga ilmu daripada orang yang merusakkan akan ilmu dan mendatangkan bahaya dengannya lebih aula, lebih utama. Jadi ilmu hanya sembarangan tajuk. Ilmu hanya sembarangan tajuk, payah kalian le urungan pu kasiap ke terima ilmu yang kitanya berikan, atau tajuk gugaknya malah lebih merusak. Bagaimana dikatakan orang, waman manahal juhal ilman adha'ahu, waman mana'a mustaujibin faqad dalama. Orang yang menegah akan orang-orang bodoh, orang yang memberi, manaha memberi, mana'a menegah, orang yang memberi orang-orang bodoh ilmu, disia-siakan oleh orang bodoh tersebut akan ilmu, telah menyanyiakan ia akan ilmu. Tanya tajuk ilmu kurang yang hana batas untuk terima ilmu tersebut, yang kata sia-siakan hak ilmu, zalim. Sebaliknya orang yang menegah orang yang berhak mendapat ilmu, faqad zalama, maka sungguh berzalim, berbuat zalim ya. Hana beda mendua zalim. Tajuk ilmu kurang yang hana pantas terima ilmunya yang zalim. Siapa sia-sia ilmu ke? Hana dah jaga hak ilmu. Handa pegah ilmu ke orang yang kau berhak dah pegah. Gayaan kana harta ke, pelan nak tipu cara berjaka kat tanya batanya. Handa pegah. Yang mati tanya zalim. Maya tanya ilmu le orang yang hana hak lam dah pegah tanya. Handa pegah. Yang kan zalim, malah dah pegah zalim. Tu ya tanya ilmu tentang hakikat, ilmu tentang makrifat, sedangkan cara ibadat secara zahir, hukum zahir kalau selesai. Ya tanya tentang dakaik-dakaik yang halu-halu. Yang dah pegah manfaat. Yang dah pegah yang malah kitanya zalim. Sebab nah dalam hadis perkali Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nas manazilahum wa nukallimahum ala qadri ukulihim. Kami para nabi, kata Rasul, kami para nabi, yaitu Rasul tok juga rasul-rasul lain. Kami ma'asyiral anbiya, kelompok para nabi-nabi, umirna diperintahkan kami bahawa menempatkan manusia pada posisi mereka. Maka salah satu hadis berbunyi anzilin nas manazilahum, tempatkan manusia pada posisi mereka. Pegah abang orang tengah beut, orang nak beut, mana cara pegah? Pakai kaedah. Pegah abang orang awam pakai kaedah. Anda payah bermula-bermula.
Berhabang dengan anak dayah pakai kaedah. Berhabang dengan orang awam mana boleh pakai kaedah. Berhabang dengan orang intelek kan. Pakai cakal-cakal berdembo nama salah. Berhabang dengan ikhlas pakai cakal. Anzilin nas manazilahum. Posisikan, tempatkan, inzal, turunkan, tempatkan akan mereka itu manusia manazilahum pada posisi derajat urungnya. Yang Nabi pesan, nahnu ma'asyiral anbiya umirna, Allah perintah kamu an nunazzil, bahwa kamu tempatkan manusia pada posisi mereka. Wa nukallimahum, dan kamu berbicara dengan mereka itu manusia ala kadri ukulihim, menurut kadar akal mereka. Dumna terima. Baik dah pegah tinggi-tinggi tak terima. Nah lain hadis yang berbunyi ma'ahadun yuhaddisu qauman bihadisin la tablughu ukuluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidak seseorang yang memberikan hadis atau menceritakan ilmu kepada satu kaum dengan satu hadis yang tidak sampai akan mereka oleh akal mereka itu, tidak sampai hadis tersebut oleh akal mereka itu, tidak bisa diterima akal, kecuali ada ia menjadi fitnah di atas sebahagian mereka itu. Juga fitnah. Maka kun Imam Haddad yang bagi ayadura kalamul alim billah ma'a ammatil mu'minin ala salasati umurin. Sepatutnya berkisarlah pembicaraan orang-orang yang memiliki ilmu yang telah sampai derajat alim billah atau arif billah ma'a ammatil mu'minin, beserta umum orang awam, beserta awam orang-orang beriman, ala salasati umurin, di atas 3 perkara. Imam Haddad berpesan, katanya orang yang ka alim, pulang katuk tingkat alim billah, ka arif billah, yang terpegah haba dengan orang awam, berkisar haba tanya dalam kawasan leher perkara. Baik keluar dari leher perkara yang. Leher perkara yang pertama at-tadzkir bin ni'am, mengingatkan masyarakat dengan nikmat Allah supaya bersyukur. Sebab le orang geartikan nikmat materi. Hansang watai kosongkan nikmat, nafahkan nikmat. Ibadat, galak ke ibadat ke nikmat. Tentang nikmat benar motor, benar rumah mewahnya baru nikmat. Tadzkir bin ni'am, yang pertama pesan Imam Haddad. Yang kedua ilzam ta'at, tak anjurkan untuk berbuat taat terus menerus dalam ketaatan. Yang kedua ijtinabul maksiat, ajak masyarakat untuk menjauhi maksiat. Kemudian lanjut Imam Haddad, fa kullu alimin akhadha yatakallamu ma'al ammati bighairi ma yadkhul tahta hadhihi salasah fahuwa fattanun. Setiap orang alim yang masuk berbicara beserta orang awam dengan yang bukan 3 perkara tadi, fahuwa fattanun, maka dia pembawa fitnah. Bukan orang muslim yang sebenarnya. Sebab orang muslim yang sebenarnya, kata Nabi, al-muslim man salima muslimuna min lisanih wa yadih. Orang yang selamat, orang Islam lain dari lidah dan jari orangnya. Ternyata orang Islam lain yang selamat dari lidah orangnya. Sebab dari lidahnya itu bi ilmu-ilmu yang layak ngepurno ke orang awam. Berarti kan pembawa fitnah. Pembawa fitnah kan. Orang yang main fitnah hanya kan muslim sejati. Muslim sejati kata hadis, al-muslim man salimal muslimuna an lisanih wa yadih. Orang Islam lain selamat dari lidah orangnya. Orang Islam lain selamat dari jari orangnya. Termasuk selamat dari lidah rakyat hana purna ilmu yang kengkan. Nyogaknya ngepurna ilmu yang kengkan ke orang awam yang hana layak untuk mendapatkan ilmunya pada ilmunya di YouTube. Berarti han selamat orang Islam lain dari lidah rakyat. Jadi kan orang muslim yang beralang hadis. Walau digelar ulama, walau digelar aulia, walau digelar apapun. Kan al-muslim yang dimaksud dalam hadis. Maka hati-hati anjib baranggaho. Anjib baranggaho yang pesan Nabi. Baik hanam dosa kata tajuk ilmu yang hana layak tajuk kurungan pi tajuk ilmu. Lagi dalam kita ikam minuna tabu ilikut. Orang yang katuk tingkat marifah hangga bi peduli sedikit beramal. Yang kan tacok turan dah pernah je kurang awam. Orang penting dah benar marifah Allah. Marifah ibu makna menurut versi roh. Benar marifah kata diri Allah. Ada pu Allah. Wujud kidam bakainan marifah ni. Hai Allah, Tuhan ni yo, sebutkan Tuhan man. Inan makna marifah. Kata dia pu Allah yang sebagai Tuhan. Berarti ada kurang amal yang pu. Tapi marifah yang maksud inan kan marifah
Lagi marifah menan, marifah orang yang katuk tingkat musyahadah. Katuk tingkat makam musyahadah Allah, orang yang lalu dengan gebayang Allah, lalu dengan lazat gerasakan zuk dengan hadir Allah dalam hati katnya. Ada hanala ibadat 50 rakaat ada penting. Sebab tujuan ibadat untuk marifah no. Kan katuk pak. Bak tingkat marifah kan makna haji. Asal kata daturi yang daturi dalam bahasa Aceh. Alian hana payah le beramal yang surah lah hikamnya metabar kurang awam tak lari mengerti. Makanya ilmunya hanjit pu yang tak depu pegah mendu. Nabi mentang na yang depu tu mana? Hana pegah. Jadi hanjit mamandum dah sampaikan. Kalian kondisi le, kalian urung kalayak. Oh gaknya mentang layak dah purno ilmu zahir. Purno ilmu zahir. Baik dia dah purno ilmu tentang batin. Syarat puasa dia dah purno. Kupudak pegahnya miron menyewateuro ni ingat dengan pu ni buka puasa dia teput yang nak sah puasa ni tak pegah dengan pu. Surah yang iya baru na. Yang guru yang ka puasa kawasul kawas. Yang urang mentang puasa awam mentang tengah teuro gecungke penyuang gera ke uro gecungke hidum culok jaro etno la hidum lang gecok katen ba gecungke penyuang gera ataupun gecok tisu bala-bala tisu jungke penyuang gera ke ganggak ni hana buat puasa je bajebu jungke penyuang anapu ke penyuang anapu alian ladum na dro badingkap pin rukuk na anapu ganggak ba asap baru bati puasa bu si kameng na baju yang baru bati puasa mi rukuk na batu. Nya minyo mantang enan pikiran budak pegahnya miron minyo ni fikir ngampu ni bukan dia teput anu program ngengen pat tak minta lumang dia teput pat tak minta bodin duk buka puasa berarti kan sah puasa rona nya ndak pegah tengok upu mali dah pegah ana faedah dah pegah kan kan menghukum zahir dalam jelas maka hati-hati